Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman media, juga semua pemain film di Surga Telapak Tangan Ayah. Juga di sini ada penulisnya, ada sutradaranya juga, Mas Adi Garing, dan Sandi sebagai Hardi, saya sebagai Meta. Ini Om Denku sebagai selingkuhan saya. Ini Tasya sebagai baby sister. Kenapa saya mau mengambil cerita Surga di Telapak Tangan Ayah? Karena ceritanya itu bagus banget. Penulisnya itu Mas MH ya, Mas MH. Iya, ini penulisnya. Karena kan yang selama ini yang dilihat cuman perempuan aja nih. Biasanya kan di mana-mana surga di telapak tangan ibu, tapi surga di telapak kaki ibu. Tapi kalau ini kan surga di telapak tangan ayah. Kasihan kan kalau misalnya laki-lakinya cuma dipecut tapi nggak dihargain gitu. Dan kenapa di Okeflix memang yang kita bisa bekerja sama saat ini ya Okeflix gitu, dan Okeflix juga itu punya bangsa Indonesia ya, generasi muda ya, Mas Adi ya, Mas MH ya. Ya, jadi memang kita harus bekerja sama yang sama-sama bangsa Indonesia lah. Jadi kalau misalnya nanti di lain kesempatan mungkin bisa bekerja sama dengan Okeflix lagi, ya mudah-mudahan insya Allah kita akan bikin film lagi. Di sini saya sebagai eksekutif produser, Sandi sebagai produser, dan Mas Adi dari sutradara, Mas MH penulis. Oke. Apa keunggulan Surga di Telapak Tangan Ayah ini? Karena kan ketika kita bicara film pasti kita bicara soal untung dan rugi ya. Iya. Bisa dijelaskan kenapa gitu? Jadi kebetulan kita taruh aja. Kebetulan kita memilih Surga di Telapak Tangan Ayah ini, kita kan diskusi panjang ya. Karena dari pengalaman-pengalaman realita yang terjadi di dalam dunia kehidupan sehari-hari ya, di mana pengorbanan seorang ayah itu sangat penting di dalam menjaga keutuhan rumah tangga, tapi terkadang tidak dihargai. Gitu loh usahanya mereka. Nah, akhirnya saya bersama Mas MH kita ngobrol, sharing apa nih kira-kira yang bisa dibuat untuk memberikan nilai-nilai pesan dan moral gitu kan dalam kehidupan sehari-hari. Ya alhamdulillah akhirnya Mas MH memberikan sebuah ide cerita yang menurut saya sangat luar biasa. Kenapa? Pengalaman pribadi ya. Saya sebagai seorang laki-laki dan semua laki-laki yang ada di sini ya berkorban untuk keluarganya. Insya Allah akhirnya para wanita bisa menghargainya. Gitu. Gimana? Kalau gue sebagai penulis, kenapa Mas Sandi mengambil cerita Surga di Telapak Tangan Ayah itu memang pada prinsipnya ini cerita sebenarnya based on true story ya. Jadi bahwa banyak banget yang menganggap bahwa itu lelaki buaya buset gitu. Ternyata kita lelaki sendiri kan punya air mata yang sama. Lelaki juga punya jasa yang sama yang tidak kalah. Dengan tidak kalahnya ya dengan seorang ibu gitu. Kenapa telapak tangan ayah? Ya karena kaki udah punya ibu gitu kan. Bahwasanya prinsipnya ini true story-nya memang pada keadaan seperti sekarang ini memang hal itu terjadi gitu. Bahwa di balik cuek dan kerasnya seorang suami ternyata menyimpan air mata yang rata-rata wanita atau perempuan tidak menyadari hal itu. Mungkin mas-mas atau siapapun yang menjadi suami, bagaimana beratnya jadi seorang suami, menukar nyawanya gitu kan, menukar nyawanya demi anak istri. Maka hingga akhirnya Surga di Telapak Tangan Ayah ini saya tulis dengan asumsi bahwa segmentasinya kemana, dan tadi Mas tanya bahwa secara market ya Mas ya, secara market bahwa ini mengangkat cerita tentang ojek online gitu loh. Ojek online ini kan punya gimmick keadaan atau resiko kerja yang kita sama-sama tahu ya. Dapat order fiktif dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya cerita itu lebih ke filosofi yang kita ambil bahwa izinkan suami ini menjadi bagian dalam hidup seorang istri gitu kan. Bagian hidup seorang hidup bagi keluarga. Itu aja sebegitu simpelnya aja kita bikin tulisan ini, dan kebetulan sosok si Hardi ini ya Mas Andi dan Mbak Mona yang
Iya, iya. Gitu. Oke, tapi bicara film kan bicara untung rugi, Mas. Iya. Ya kan? Seharusnya pangsa film ini kan di bioskop. Tapi kenapa di aplikasi? Mungkin bisa dijelaskan keuntungannya seperti apa nantinya? Di saat pandemi ini orang sangat terbatas untuk berkunjung ke bioskop. Ya kan, sekarang kan kita sudah bisa lihat tuh semuanya. Tapi kita tetap mengimbau juga untuk teman-teman lain juga, ayo ramaikan ini. Dan kenapa di digital? Karena ini di era baru, kebiasaan baru. Jadi yang tadinya orang mondar-mandir keluar rumah, sekarang udah di rumah aja, bisa menonton lewat handphone. Jadi semua tayangan digital di masa pandemi ini lumayan menjual. Tapi sorry, kita bicara untung rugi ya. Seperti apa sih bisnisnya ini ketika film ini ada di aplikasi? Gitu. Nah, Kalau untuk rugi sih tentatif ya. Tentatif lah. Intinya kita sebagai seniman dan juga sebagai produser kita ikut serta meramaikan ekonomi kreatif di bidang perfilman untuk Iya. Indonesia kita tercinta. oke. Karena kita kan ibaratnya kalau dilihat kan saya juga melihat ini kenapa saya memilih di OTT ini ada sebuah peluang. Ibaratnya kita kan memberikan contoh pada masyarakat juga. Jangan takut untuk terus berkreasi untuk berproduktif. Masih ada kesempatan dan inilah salah satunya OTT dan itu adalah Octotrix yang membantu para sinias-sinias muda juga untuk terus bisa berkarya dan berproduktif di era pandemik ini gitu kan. Dan tapi tetap kita juga akhirnya menghimbau juga buat teman-teman juga, ayo kita nonton bioskop sama-sama gitu. Jangan takut karena kan setelah semua pandemi normal kayak kita tetap nonton karena ini ada sebuah alternatif usaha ya. Alternatif usaha yang mendukung juga karena kan salah satu bagian dari pemasaran gitu kan di OTT ini kan karena mereka setelah mereka nanti biasanya kan kalau di 21 bioskop setelah itu mereka akan menjualnya ke mana-mana kan. Nah ini salah satu alternatif penjualannya enggak di dalam era pandemik ini dan kita bersyukur gitu kenapa saya memilih ya menjadi contoh buat para sinias-sinias muda. Jangan takut untuk terus berkreasi, tetap semangat, tetap produktif untuk apa ya untuk masa depan kita semua kan gitu. Tapi Mbak Heni sebagai IP pemain dibayar semua nggak? Apa gimana nih? Apa Mas Andi gratis nih? Bayar profesional, mas aja bayar profesional, keren. Oh, luar biasa. Profesional banget. Nah, Karena kan bagi saya kalau bisnis itu ya bisnis gitu profesional. Iya. Maupun saya misalnya teman deket atau sama pasangan atau sama siapa ya tetap saya bayar. tetap bayar ya. Profesional. Bayar. Tetap bayar. Profesional. Apalagi kan saya juga niatan ini kan kalau misalnya insya Allah kan dari rezeki ini saya bisa buat ngumpulin uang untuk bisa membadalkan ibu saya ke Mekah. Amin, insya Allah. Gitu. Jadi saya mau kumpulan ini kan tujuannya nggak ada niat apa-apa, cuma kan dari awal saya mau bekerja itu untuk apa? Bisa memberangkatkan beliau ke Mekah. Tapi akhirnya nggak ada kesempatan itu, ya paling nggak ada kesempatan untuk membadalkannya. Dan kita kan juga berdoa.